Shalom, selamat pagi semua. Salam komando. Halo, selamat pagi, salam komando Pak. Komando Pak. Saudara, salah satu visi misi kita adalah kita ingin membawa lawatan Tuhan atas kota kita dan bangsa kita. Tetapi yang lebih penting dan utama yang jadi prioritas adalah kita membawa keselamatan atas seluruh anggota keluarga kita, atas orang-orang yang kita kasih, entah mereka yang tinggal serumah dengan kita ataupun tidak. Adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan supaya keluarga kita semua boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dan hidup takut akan Tuhan Yesus dan beribadah kepada Dia dengan tekun setia. Sampai Tuhan memanggil kita ada bersama-sama dengan keluarga kita di surga. Percuma dan sangat menyedihkan saudara kalau kita ke surga tetapi orang-orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita, saudara kita, bos kita atau siapa aja tidak bersama-sama kita di kekalan nanti di surga. Tentu ada sesuatu yang kurang nanti. Karena itu saudara, pagi ini saya ingin memberikan satu pengajaran yang sangat-sangat penting, yang saya percaya menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hampir semua yang ada di sini, yaitu bagaimana kita bisa memenangkan anggota keluarga kita bagi Kristus. Entah itu suamimu, entah istrimu, anakmu, orang tuamu, pamanmu, saudaramu, familimu, bosmu, temanmu, siapa aja. Orang-orang yang saudara kasihi dan saudara rindu dia untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, karena memang itu kerinduan Tuhan, saudara. Karena itu saudara, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan cepat memenangkan seisi keluarga kita, anggota keluarga kita bagi Kristus. Saya percaya kalau saudara mempraktekkan ini, saya sangat percaya bahwa seisi keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi akan dengan cepat di saat wabah merebak ini untuk mereka datang kepada Kristus, bukan hanya sekedar stempel orang Kristen atau KTP-nya ditulis agama Kristen, tapi benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang benar-benar Kristus, hidup di dalam Kristus, berjalan bersama Kristus, mengalami kemenangan hari lepas hari bersama Kristus, dan akan bersada di surga bersama Kristus. Saudara, kita belajar teladan dari satu orang tokoh yang bernama Yosua, saudara. Kita buka dalam Yosua pasal yang ke-24. Jadi saudara, di sini kita melihat saudara, ya, Yosua ini sudah tahu persis kelakuan bangsa Israel yang dia pimpin. Betapa mereka suka menduakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah Yahweh, ya iya, tapi masih minat juga untuk menyembah berhala. Dan inilah satu hal yang membuat Tuhan cemburu dan sering murka Tuhan turun atas bangsa pilihannya ini. Karena mereka tidak dengan bulat hati hanya memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Yosua memberikan tantangan kepada umat Tuhan yang dia pimpin. Dia katakan dengan terang-terangan kepada mereka. Kenapa saudara? Dia sudah jenuh, udah bosan, udah muak lihat kelakuan bangsa Israel ini. Karena bolak-balik menyakiti hati Tuhan, bolak-balik menyakiti hati Tuhan. Padahal mereka sudah lihat nyata Tuhan yang mereka sembah yang namanya Yahweh itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang nyata. Tetapi mereka masih punya kecenderungan jatuh di dalam dosa yang sama seperti satu lingkaran setan. Karena itu saudara, ya, di akhir-akhir pemerintahan daripada Yosua, dia akhirnya menyampaikan satu semacam pidato saudara ya. Dan dia menantang umat Tuhan. Sekarang ini kamu pilih. Kamu sebenarnya mau beribadah kepada siapa sih? Mau beribadah kepada Tuhan kah? Ataukah mau beribadah kepada dewa-dewa? Ilah-ilah lain
yang disembah oleh bangsa Kanaan ini. Ya. Saudara disuruh pilih. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dahsyat saudara. Yosua ternyata walaupun dia seorang pemimpin besar, tetapi dia ternyata adalah seorang betul-betul imam di tengah keluarganya. Di mana saudara dia betul-betul membawa seisi rumahnya, seisi keluarganya, seisi saudara orang-orang yang bertalian darah dengan dia, yang dia kasih untuk hanya beribadah kepada Adonai Elohim saja. Ya. Hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Nah saudara, sekarang ini mungkin saudara, anggota keluarga kita mungkin seperti itu. Ya, mereka KTP-nya Kristen, ngomongnya Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Atau mungkin masih ke gereja, tapi ngomong ke kita, udahlah nggak usah fanatik-fanatik jadi orang Kristen. Yang penting kita punya agama, yang penting masih ke gereja. Dan kalau saudara ibadah di Zoom tiap hari, apalagi pagi malam, udahlah, jangan fanatik-fanatik ya, Zoom melulu. Haleluya. Saudara, itu yang terjadi. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka itu mata rohnya buta. Mereka tidak tahu ada wabah yang mengancam keselamatan jiwa mereka setiap saat. Di mana kalau tertular COVID, bisa game over, saudara. Karena saudara, saya lihat COVID yang sekarang ini udah nggak peduli usia. Semua dimangsa. Jangan dikira cuman yang tua-tua dimangsa, yang muda-muda dimangsa juga, saudara. Anak-anak dimangsa. Saya baru dengar kabar, ya suami daripada teman saya sejak remaja masih muda meninggal kena COVID. Nah, saudara, kita harus betul-betul mengambil satu langkah supaya keluarga kita ini jangan sampai ada satupun binasa. Yosua betul-betul punya hati yang mencintai keluarganya. Yosua benar-benar punya hati yang mencintai anggota keluarganya. Dia tidak ingin ada anggota keluarganya yang binasa karena menyembah ilah-ilah lain. Dan dia betul-betul sebagai seorang pemimpin yang baik, ternyata dia juga adalah seorang kepala keluarga yang baik, bahkan seorang imam yang baik di tengah keluarga. Karena apa, saudara? Karena dia ternyata berhasil, saudara, memimpin keluarganya, memimpin isi anak-anaknya, mungkin orang tuanya juga, mertuanya, ipar-iparnya, seluruh orang-orang dia kasihi untuk hanya beribadah kepada Adonai Elohim saja. Ya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Karena itu, saudara, untuk kita bisa memenangkan keluarga kita, nomor satu apa? Kita harus punya kasih. Harus punya kasih kepada istri kita, suami kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak kita. Jangan sampai mereka binasa, tapi mereka supaya diselamatkan. Saudara, karena saya sejak SMP sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, saudara. Saya sejak SMP kelas 2 itu sudah punya kasih yang melimpah, khususnya kepada jiwa-jiwa yang tertimpa. Saya sering menangis sampai meraung-raung, saudara. Berdoa supaya orang-orang diselamatkan. Supaya keluarga saya sendiri diselamatkan.
Karena sejak remaja, saudara SMP kelas 2, saya sudah berdoa buat saudara-saudara saya, ya, khususnya kakak-kakak saya, supaya mereka bertobat dan diselamatkan Tuhan. Sejak remaja saya sudah menjadi pendoa syafaat buat keluarga saya, sehingga semua satu persatu ditangkap oleh Tuhan. Ditangkap oleh Tuhan dengan cara-cara yang berbeda. Ya. Kalau ada yang satu, yang paling terakhir itu hanya jadi orang percaya Yesus, itu ya Pak Yosafat itu. Ya memang dia termasuk istilahnya, termasuk kalau bicara sebagai seorang saudara, termasuk saudara yang baik lah, dalam pengertian punya kasih kepada saudara-saudara. Kalau ada saudaranya yang misalnya sulit duit atau butuh duit, dia murah hati untuk memberi. Ya. Atau juga kepada orang lain, khususnya kepada hamba Tuhan. Ya, karena dia merasa dirinya baik, dia tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia melihat saudaranya dia yang lain tidak lebih baik dari dia. Sehingga waktu itu saudara dia berpikir malah bukan menjadi orang Kristen, tapi menjadi kedar. Begitu saya tahu dia punya pikiran itu, saya minta hikmat Tuhan, saya minta strategi Tuhan. Dan dalam tempo yang singkat, saudara, ya, begitu saya mengambil langkah itu, ya, hanya tidak sampai sebulan, akhirnya dia bertobat, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, nangis. Saudara, jadi kita memang mesti berusaha. Tapi utama yang harus ada kita kasih. Kasih yang limpah kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang butuh keselamatan. Saya saudara pada waktu remaja dulu ya, SMA, waktu saya ada di GKI, saudara. Saya salah satu panitia ya daripada retreat pemuda remaja. Saya bagian konseling, saudara. Ya. Saudara, 200 pemuda remaja ikut retreat. Saudara, setiap hari saya nangis untuk mereka. Meraung-raung di depan Tuhan untuk mereka, supaya mereka yang ikut retreat ini diselamatkan Tuhan. Ya, jadi benar-benar satu tangisan ilahi yang luar biasa gitu ya. Ya, saya sebenarnya tidak mau sampai begitu, tapi istilahnya apa ya? Itu sebenarnya gambaran isi hati Tuhan yang betapa Tuhan itu sangat dalam mengasihi jiwa-jiwa dan dia tidak ingin binasa. Dan saudara, ternyata tangisan saya tidak sia-sia. Di hari terakhir retreat, semua bertobat. Gak ada yang lolos. Semua bertobat. Termasuk pemuda-pemuda yang model kayak bandel-bandel. Kalau orang Jawa bilang mokong-mokong. Yang semau gue ditangkap satu persatu. Gak ada yang lolos. Ya. Saudara, ini kita harus usahakan, saudara. Kita tidak boleh diam. Kenapa, saudara? Karena kita ini bertanggung jawab, saudara, atas keselamatan jiwa-jiwa yang ada dalam keluarga kita. Makanya saudara, dulu pada waktu saya tinggal di Surabaya dan saya punya asisten rumah tangga, kerja di saya nggak lolos, saudara. Berapa bulan Mbak Stri terima Yesus. Mbak Stri terima Yesus. Saya ingat dulu ada satu orang, saudara ya, mbak-mbak kerja di rumah tangga, di keluarga. Nah, saya dengan istri kan dengan anak cuma bertiga. Saya nggak nyangka, saudara, dia ini ternyata fanatik. Begitu saya sudah terima dia kerja, dia minta izin ke saya, Pak, bisa saya sembahyang nggak, Pak? Waduh, saya kaget. Lah, saya ini kan kerjanya peperangan melulu tiap hari. Ini dia minta sembahyang, inilah buka celah, buka pintu lah. Masuk yang nggak di rumah saya nanti. Tapi saya nggak mungkin larang kan. Apa yang saya buat? Lah, saya punya kamar doa.
Oh, kamu mau sembahyang? Iya, Pak. Ya kamu sembahyang aja di kamar itu. Dia pergi sembahyang di kamar doa saya, tempat saya berjumpa sama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? 3 hari dia tiba-tiba udah nggak mau sembahyang lagi, dan dia bilang, Pak, saya mau jadi orang Kristen. Saya mau ikut Yesus. Loh, saya kaget. Loh, kenapa kamu? Tiba-tiba kok berubah drastis ini? Ya. Jadi saudara, hadirat Tuhan di kamar doa saya itu lewat dia. Sehingga waktu itu saya suruh duduk. Ayo kamu duduk. Saya layani dia. Jelaskan tentang kekristenan kepada dia. Jelaskan siapa Yesus. Dan dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bercerita kepada saya, Pak, saya sebenarnya kabur. Bukan mau tujuan cari duit. Saya sakit hati. Karena suami saya punya peliharaan lagi. Diam-diam dia pergi kawin lagi ternyata. Karena sakit hati makanya saya kabur cari kerjaan. Sekarang Pak, saya mau pulang. Ya. Dan dia pulang, sudah dia minta Alkitab, saya kasih Alkitab. Dan pada waktu dia sudah pulang kampung, dia telepon saya, Pak, saya tetap menjadi pengikut Yesus. Saya tidak bergereja di kampung saya, tapi saya bergereja di kampung tetangga supaya kelihatan. Ya. Ya. Saudara, ini saudara ya, saya percaya saudara, kalau kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan itu kasih. Aura kasih dari kita itu akan menjamah orang-orang yang di sekeliling kita. Sehingga kasih Tuhan yang dimanifestasikan dalam hidup kita, lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kita, itu akan menjamah lebih dulu orang-orang yang kita kasih. Sehingga mereka akan betul-betul dengan lebih mudah diselamatkan dan dimenangkan buat Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak punya kasih, tidak bisa saudara. Saudara betul-betul harus punya kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Yosua. Dia mengusaha. Kita lihat saudara Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Jadi ingat baik-baik saudara. Nomor utama, paling pertama, miliki kasih yang limpah kepada jiwa-jiwa yang terhilang, keluargamu, orang yang kau kasihi, yang membutuhkan keselamatan. Kisah 16 ayat yang ke-31. Ini nasihat daripada Paulus dan Silas kepada kepala penjara Filipi. Kita tahu bersama ceritanya, pada waktu Paulus dan Silas di penjara, jam 12 malam mereka memuji menyembah Tuhan, terjadi gempa bumi, kuasa Tuhan dinyatakan, pintu-pintu penjara terbuka, pasung-pasung lepas otomatis, dan para napi yang ada di penjara semua pada keluar. Begitu tahu yang terjadi, kepala penjara itu mau bunuh diri. Karena apa? Dia tahu dia pasti dibunuh juga. Karena dianggap tidak bisa menjaga keamanan ya napi itu dengan baik. Dalam kondisi itulah kemudian Paulus dan Silas mencegah dia, jangan. Ya, kamu jangan bunuh diri. Dan di sanalah Paulus memakai saudara itu sebagai jembatan untuk dia memberitakan Injil. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan selamat. Ya, dengan kata lain, kamu tidak akan dibunuh deh. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat. Kamu dan apa seisi rumahmu. Saudara, kan kalau dikatakan selamat kamu dan seisi rumahmu, itu memiliki berapa arti? Artinya apa? Orang yang tinggal serumah dengan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang bertalian darah dengan kita, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, kerabat kita, itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan janji itu berlaku buat saudara.
suamimu, orang tuamu, mertuamu, iparmu, kakakmu, abangmu, kokomu, cecemu, adikmu, familimu, om tantemu. Tuhan mau selamatkan mereka. Ya. Itu sebabnya saya katakan di asisten rumah tangga saya, karena ada ayat ini, kerja saya nggak pernah lama. Selalu apa? Waktu itu ganti baru. Seperti yang Ibu Bendara kita lakukan, Ibu Shirley Johan. Ya. Ini janji Tuhan. Dan memang kita harus selamatkan mereka. Karena apa? Kita bertanggung jawab di depan Tuhan nanti, saudara. Terhadap orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita dan kita tidak selamatkan mereka. Kita tanggung jawab terhadap mereka itu di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, saya bersyukur saya tidak punya tanggung jawab lagi, saudara, dengan saudara-saudara saya. Saya tidak punya tanggung jawab lagi dengan orang tua. Ya. Papi saya itu dulu penyembah berhala, saudara. Waktu saya masih SMA, saudara. Kalau saya memberitakan Injil ke dia, dia katakan, kamu udah pernah ke surga? Kalau kamu udah pernah ke surga, saya mau percaya kepada Yesus. Dia nggak paham. Nah, saudara, saya ini lahir dari orang tua yang cerai. Sejak umur 6 tahun saya sudah dikasih ke orang. Papi saya nggak pernah pelihara saya, saudara. Ya. Tetapi pada masa tua dia, tahun 2003, dari Sulawesi dia pindah ke Tangerang. Tiba-tiba dia katakan kepada saya, karena bertahun-tahun saya doain dia, supaya dia bertobat, diselamatkan Tuhan. Supaya dia datang dan bicara ke saya, mau jadi orang Kristen. Saya bilang nggak usah. Saya mau percaya Yesus. Saya bilang tidak usah. Ikut aja sama papi. Ya, nyembah berhala. Ikut aja sama ada papi. Enggak, saya mau ibadah, percaya Tuhan Yesus. Saya tanya alasannya kenapa. Papi kok mau jadi orang Kristen? Mau percaya Tuhan Yesus, mau minta dibaptis, alasannya apa saja? Dia ngomong, saudara, puluhan tahun papi nggak pernah pelihara kamu. Bahkan papi tidak pernah pelihara anak-anak papi. Tetapi kalian tidak ada satupun yang jadi bajingan. Tidak ada satupun yang jadi perokok, peminum, pemabuk, penjudi. Famili papi banyak yang jadi seperti itu. Itu berarti Yesus yang kalian percaya, yang kalian sembah, itu benar-benar Tuhan. Karena papi tidak sanggup pelihara kalian. Amin. Yesus yang namanya Tuhan itu bisa pelihara kamu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Karena dia orang yang sangat aktif di dalam kepercayaan. Di rumah ada meja sembahyang, dia sembahyang kepada leluhur lah apa. Sembahyang di kuburan dan macam-macam. Tetapi pada akhirnya dia mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, papi mami saya itu cerai. Pisah 30 tahun loh, saudara. Tahun 1973 sampai 2003 saya layani pemulihan buat mereka berdua. Sehingga kita mengadakan peneguhan nikah kudus. Ya. Ini karena apa, saudara? Karena kasih, saudara. Kalau bukan kasih, tidak mungkin, saudara. Saudara, bahkan saudara, pada waktu saya pernah kenal yang sekarang jadi istri saya, saudara, saya ini dipanggil jadi hamba Tuhan itu sejak SMP kelas 2. Jadi saudara, saya itu berdoa ke Tuhan, ya, karena saya lihat ada banyak anak remaja, ya,
teman-teman saya pacaran, hamil di luar nikah dan sebagainya, saudara. Saya sudah ada komitmen untuk hidup di dalam apa yang namanya kekudusan. Jadi saudara, saya itu berdoa ke Tuhan kalau saya pacaran, first and the end. Satu dan terakhir. Kenapa saya nggak mau ganti pacar walaupun yang ngejar-kejar banyak? Kan perempuan yang ngejar banyak juga. Ya. Dari SMP kelas 2 itu di kelas, karena saya selalu juara di kelas, bahkan di sekolah itu juara umum. Ya, banyak lah kan, ya cewek-cewek ya, yang naksir lah, ya duduk dekat saya lah, ngerayu lah, bla bla bla. Tapi saya punya komitmen yang enggak, ya. Saya nggak mau saudara terjebak dengan cinta-cinta SMP SMA, saya nggak mau. Karena saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya harus hidup kudus. Jadi saya berdoa ke Tuhan kalau nanti saya pacaran, biar itu first and the end, pertama dan terakhir, sehingga saya menikah. Saudara, keluarga istri saya ini ada satu di sini, Bu Sandra. Saudara-saudara, istri saya itu bukan orang Kristen, saudara. Bukan orang Kristen. Ya, walaupun mungkin mereka tahu Kristen, pernah di sekolah Kristen. Ya, mamanya itu sembayangan. Kalau papanya cenderung ateis. Nah, waktu kenal, saudara, istilahnya saya dengan istri ini waktu itu pacaran, saya sudah pelayanan full time di Lembaga Reform Injil Indonesia dengan pendeta Dr. Stephen Tong. Jadi kalau Pak Tong khotbah, saya suka jadi MC. Saya punya atasan, saya di Departemen Pembinaan pada waktu itu ada atasan saya, seorang pendeta. Jadi kalau dia berhalangan atau apa, saya mesti ganti khotbah. Nah, saudara, yang menarik karena ini keluarga bukan Kristen, saudara ya. Papanya juga cenderung ateis. Saudara, kalau saya jemput pergi kebaktian, itu nggak boleh pulang di atas jam 9 malam. Ibadah di gereja itu kita bikin pada waktu di mall, itu cikal bakal lahirnya Gereja Reform Injil Indonesia. Namanya dulu Member Reform Injili, MRI. Yang pertama kali berdiri cikal bakal MRI ya di Surabaya, bukan di Jakarta. Nah, saudara, saya yang ngatur ibadah itu semua, segala persiapan lah apa semua. Nah, kalau kita ibadah, saudara, saya jemput di rumahnya, pulang nggak boleh lebih jam 9. Kalau lebih jam 9, pasti ngamuk-ngamuk. Kadang-kadang mau mukul, istri saya ini mau dipukul. Karena pulang misalnya 9:30 malam, wah sudah. Jadi saudara, apa yang terjadi? Setiap mau pulang, saudara, kalau tiba-tiba lebih dari jam 9, wah gawat. Dia sudah jaga depan pintu tuh. Apa yang kita buat? Kita berdoa peperangan, saudara. Dalam nama Yesus, semua roh kemarahan kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Kami katupkan lidah mulut papanya supaya pulang tidak marah-marah, supaya diam. Selalu saudara seperti itu. Dia nggak marah, padahal dia nunggu tuh, tapi dia nggak marah-marah. Mulutnya kayak ditutup gitu. Ya. Tapi kalau lupa di rumah, disemprot, saudara. Ya. Nah, saudara, kita doain, saudara. Doain ya, papa mamanya, saudara-saudara semua kita doain satu persatu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mamanya mulai ngomong, aku tak melok lah ke gereja. Melok itu kalau orang Surabaya bilang ikut. Mamanya ikut sudah. Jadi kita bertiga nih ke gereja. Nah, karena anak-anaknya ini dekat sama mamanya, berikutnya anak bilang, mama kemana, Ma? Ke gereja. Ayo kita melok aja lah. Ikut aja semua. Jadi anak-anaknya pada ikut ke gereja semua, saudara ya. Nah, tinggal papanya tuh di rumah.
Ya, bapaknya kan nggak mau ke gereja. Saya tawari nggak mau. Tapi namanya lama-lama kan dia kesepian juga. Tiap hari Minggu dia sendiri bengong di rumah. Hanya dia ngomong apa? Aku tak melok juga ke gereja. Ya, jadi semua ini. Kenapa saudara? Karena saya punya tanggung jawab. Kalau nggak diselamatkan, kalau hanya keluarga saya diselamatkan, keluarga saya tidak diselamatkan, waduh gawat ini. Saya punya tanggung jawab di akhirat, berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Jadi saya lakukan. Saya berdoa. Nah saudara, dari sini saudara bisa melihat ya. Apanya kalau saya tidak doakan, pulang telat tiba-tiba marah-marah. Tapi begitu didoakan, diperangi rohnya, yang bikin dia marah-marah, dia nggak marah-marah. Ini berarti apa? Ada setan yang bekerja. Nah ini yang pagi ini saya mau jelaskan kepada saudara. Bagaimana cara doanya supaya kita bisa memenangkan keluarga kita dengan cepat. Caranya seperti apa? Doanya seperti apa, saudara? Nah, saudara, mari kita buka bersama dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ini sebenarnya strategi yang saudara dan saya harus pakai dalam hampir semua masalah yang saudara dan alami dalam kehidupan keluarga. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita strategi perangnya bagaimana, Pak? Supaya kita bisa memenangkan, mempertobatkan orang-orang yang kita kasihi, entah itu yang tinggal satu rumah dengan kita atau tidak, supaya mereka bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan dengan cepat. Entah itu keluarga kita, bahkan mungkin bos kita, teman kita, atau orang yang kita kenal dan ingin dia diselamatkan. Ini strateginya sebenarnya, saudara. Dan kalau sudah tanya strategi ini bisa diterapkan kepada semua masalah, iya. Semua masalah yang saudara hadapi yang berhubungan dengan orang-orang, sebenarnya strategi ini saudara harus pakai. Ini strategi yang sebenarnya sangat jelas, saudara, diajarkan oleh Tuhan kepada kita dari firman ini. Ya. Dikatakan memang kami masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan melawan senjata bukanlah senjata duniawi, melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Saudara dan saya sudah punya apa? Senjata. Kuasa itu ada pada lidah mulut kita pada waktu kita memperkatakan itu. Jadi saudara dan saya di sini, banyak yang ada di YouTube maupun Zoom, saudara dan saya ini sudah punya kuasa. Ya, punya kuasa. Nah sekarang bagaimana caranya kita memakai kuasa ini? Nah ada alat yang kita harus pakai. Ya, kita buka dalam kitab Wahyu, saudara-saudara tetap berikan tanda 2 Korintus 10 ini. Ada alat yang saudara pakai, ya, untuk memanifestasikan kuasa yang ada pada lidah mulut kita. Ada alat bantu yang saudara harus pakai. Saudara, kita buka Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai 10 sampai 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan dikatakan dan mereka mengalahkan dia, itulah iblis setan. Dengan apa? Dengan yang namanya darah anak domba. Itulah darah Yesus. Kedua apa? Perkataan kesaksian kita. Tadi saudara saya katakan apa? Kalau saya pulang, antar istri saya pulang, lewat jam 9 malam, bapaknya marah-marah. Bahkan pernah mukul. Ya. Tetapi kalau saya perangi roh yang bekerja di dia, roh tidak percaya Yesus, roh kemarahan, nggak marah-marah. Nunggu tetap nunggu, tapi nggak marah-marah. Diam aja gitu loh. Paling dia pulang tanya, kemana? Gereja. Udah.
Tapi kalau lupa, doain, waduh, marah-marah. Ini berarti ada spirit, ada roh. Inilah roh setan yang sebenarnya bekerja di balik keluarga kita. Yang membuat mereka tidak mau bertobat, yang membuat mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang membuat mereka hanya menjalani hidup agamawi belaka. Bahkan mungkin mereka itu melakukan kekerasan kepadamu. Mungkin suamimu pelit, kikir, pahit kepada kamu. Ya ini setan semua. Kita lihat dengan jelas di dalam Efesus pasal 6. Tolong dibuka Pak Ben, Efesus pasal 6. Ayat yang ke-10. Ya, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terus 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Dikatakan di situ dengan jelas, perjuangan kita bukan apa, saudara? Melawan darah dan daging. Kita ini dalam situasi peperangan, saudara, termasuk di tengah-tengah wabah COVID ini. Nah, peperangan kita ini ternyata bukan darah daging, tapi apa? Melawan roh-roh jahat ini, saudara. Jadi kalau ada suami yang melakukan kekerasan kepada kita, itu bukan suami sebenarnya. Setan yang lagi pakai dia. Sehingga dia melakukan kekerasan kepada saudara. Kalau suami saudara pelit, kikir, pahit, itu bukan dianya. Setannya pelit, kikir itu yang kuasai dia. Kalau ada suami saudara selingkuh melulu, berzina melulu, itu bukan dia. Setan roh Cina itu yang kuasai dia, yang kita mesti perangi. Kalau saudara sakit, entah apapun penyakitnya, sakit kanker kah, atau sakit apa, setan yang bekerja di balik sakit penyakit itu kita mesti hancurin juga. Di samping penyakitnya itu yang kita hancurin. Dan Tuhan sudah kasih saudara dan saya ini, di mulut saudara ini ada kuasa. Ada kuasa. Dan alat bantu kita itu apa? Darah Yesus. Kedua apa? Perkataan kesaksian kita yang nanti dipakai Tuhan. Untuk menghancurkan setan yang bekerja, yang mempengaruhi, yang menguasai anggota keluarga kita. Nah ini saudara. Kita kembali saudara ke dalam 2 Korintus tadi saudara ya. 2 Korintus 10. Yang kita mesti perang itu apa? Ini strategi yang saudara harus belajar. Saudara butuh alat bantu, itu darah Yesus. Darah Yesus kita ketemu lewat apa? Perjamuan kudus. Saudara siapin tuh darah Yesusnya. Perkataan kesaksian saudara, itulah pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Apa yang saudara alami dengan Tuhan, itu modal untuk saudara bersaksi. Kemudian saudara siapin apa? Saudara siapin foto. Foto suamimu kah? Foto istrimu, foto anakmu, foto bapakmu, foto ommu, foto bosmu. Bahkan ini bisa dipakai saudara untuk menghancurkan serangan-serangan setan yang memakai orang tertentu untuk santet kita lah, guna-guna kita dan macam-macam. Foto-foto orang memusuhi kita, kita kumpulin tuh. Saya akan bicara ini secara terperinci supaya saudara mudeng. Saudara
Saudara jelas, paham, sehingga ngerti betul bisa dipraktekkan. Setelah saudara ambil fotonya, saudara print. Jelas ya, di print saudara tidak usah warna, hitam putih boleh, tapi kalau saudara mau bikin begini boleh juga ya, seperti ini ya. Nah, boleh juga ya. Saudara siapin di depan, saudara. Misalnya saudara duduk ya, depan meja seperti saya ini, saudara siapin tuh. Saudara siapin apa? Darah Yesus. Di mana anggur itu sudah berubah jadi darah lewat apa? Perjamuan kudus. Yang pertama diperani apa? Yang pertama adalah dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup apa? Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi ini bicara kota zaman dulu itu biasa ada benteng. Ya, ada benteng pertahanan. Ini mesti dijebol dulu baru kita bisa merebut wilayah musuh. Bahkan menghancurkan musuh itu sendiri. Nah, ini digambarkan seperti itu. Iblis itu dengan segala pengikutnya itu membangun benteng-benteng di dalam diri orang-orang yang tinggal serumah dengan kita yang belum bertobat, yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, ataupun mungkin teman kita, sahabat kita, bos kita. Nah, yang pertama kita harus runtuhkan ini benteng-bentengnya dulu. Nah, benteng-benteng itu benteng. Saudara ambil darah Yesus, kemudian saudara hancurin bentengnya ini. Foto, katakan misalnya ini foto suamimu nih, saudara ambil, saudara print, taruh depan, ada darah Yesus yang saudara sudah dapat lewat perjamuan kudus. Saya sebagai imam doakan sudah berubah. Saudara ambil darah Yesus, celup pakai jari, olesi, di foto ini putar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Putar ke kiri nih ya, atau seperti baut kita putar ke kiri kalau buka. Artinya apa? Kita membongkar, kita membuka semua, kita menghancurkan ya setan yang sedang berkuasa lewat suami kita atau istri kita, anak kita, bos kita, atau bahkan mungkin orang-orang yang dipakai setan bekerja sama dengan setan untuk santet, sihir, tenung, apapun. Dalam nama Yesus aku hancurkan benteng iblis di hati pikiran suamiku yang pelit kikir. Roh pelit kikir ini aku ikat, hancurkan, keluar dari hati pikiran suamiku dalam nama Yesus, sehingga dia tidak jadi orang yang pelit pikir lagi. Ya, sambil saudara olesi darah Yesus. Ya, olesi juga di kepalanya. Kan di fotonya kepalanya saudara olesi, di hatinya saudara darah Yesus hancurkan. Ya, benteng ini hancurin. Ya. Terus apa saudara? Hancurin apa? Sesudah bentengnya sudah saudara yakin merasa sudah hancur nih. Dengan darah Yesus. Kenapa? Setan hanya bisa dikalahkan dengan darah Yesus. Nah, setan itulah yang bekerja di dia sehingga dia pelit, kikir. Sesudah itu apa, saudara? Kami mematahkan siasat orang. Nah, ya, mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, nah. Siasat inilah kita mesti hancurin duluan. Kedua, siasat orang ya dan keangkuhan yang menentang pengenalan akan Tuhan. Nah, siasat. Nah, biasa orang pelit itu ada siasatnya, saudara. Saudara lihat siasat suamimu kalau dia pelit itu bagaimana siasatnya. Ini yang saudara perangi, hancurin segala siasat liciknya. Misalnya saudara, ini contoh ya. Saudara mau minta uang belanja, Pak, minta uang belanja dong. Dia mulai marah-marah. Dasar kamu istri boros, nggak tahu suami capek kerja cari duit. Nah, sehingga saudara kan jadi malas mau minta kan. Nah, ini yang diperangi, siasat-siasat liciknya. Dalam nama Yesus,
siasat licik suamiku, kalau aku mau minta uang belanja dia marah-marah ngomel. Aku ikat semua setan yang memberikan ide licik siasat ini, hancur, keluar dari suamiku dalam nama Yesus. Atau mungkin sudah dia suka ngumpet duitnya. Mungkin dia punya 2 rekening, saudara ya. Haleluya. Dalam nama Yesus, siasat suamiku yang jujur, tidak jujur, pembohong, ya, punya rekening yang lain, aku ikat, hancurkan dalam nama Yesus, biar saya ketahuan nomor rekening bank yang lain. Suami yang tahu bisa marah-marah ke saya. Buka kartu. Ya, ya. Kadang-kadang ada suami saking liciknya, saudara ya, dia simpan uangnya, mungkin kalau dia pulang, dia tahu isinya suka geledah, dia taruh di kaos kaki, saudara. Pengalaman. Habis istrinya juga kayak preman sih. Nah, itu berhadapan dengan suami yang bentengnya apa? Pelit, saudara ya. Kemudian saudara, sesudah itu yang ketiga apa? Ya tadi saya kemudian menghancurkan kubu. Ya, kubunya ini harus dihancurkan. Nah, kubu ini adalah konsep berpikir di pikirannya, yaitu mungkin ini kubunya. Kalau gua nggak kikir, gua nggak kaya. Kalau gua nggak kikir ke istri saya, habis duit gua. Nah, apalagi istri saya ini kayak piranha. Ya, istri saya ini kayak predator. Duit berapa pun habis. Gak ada jejak. Nah, ini kubu-kubu konsep-konsep berpikir di dalam dia yang harus berani. Ya, dalam nama Yesus, kubu-kubu konsep berpikir do suamiku yang menganggap kikir itu benar, kikir itu tidak salah, kikir itu bisa bikin kaya. Ya, aku ikat, hancurkan setan ini semua. Haleluya. Yang berpikir dalam nama Yesus keluar. Ya, nah ini saudara. Kemudian saudara, yang keempat apa? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dalam nama Yesus aku tawan pikiran, perasaan, kemauan suamiku. Supaya punya pikiran Kristus, hati Kristus yang murah hati. Limpah dalam memberi kepada saya sebagai istri yang tercinta. Amin. Haleluya. Nah, ini ditaklukkan pikirannya. Tapi kalau masih nggak mempan, saudara. Cara halus nggak bisa, pakai cara kasar, saudara ya. Dikatakan, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ingat sudah, ketaatan kamu harus sempurna dulu nih. Kalau saudara merasa sudah takut Tuhan, suci, benar, nggak ada salahnya, nah sudah pakai tuh. Dalam nama Yesus Tuhan, aku nggak tahu caranya bagaimana Tuhan. Pakai Tuhan segala cara. Bikin suamiku bertobat dari pelit. Bisa-bisa saudara dia ditabrak beca, saudara. Tabrak beca kaget. Aduh, kenapa saya ditabrak beca? Tabrak beca masuk rumah sakit. Ya, hanya dia merenung, dia cari-cari dosa apa ya? Oh, ternyata pelit, saudara. Nah, ini caranya, saudara ya. Nah, kalau saudara berhadapan dengan kekerasan, ada KDRT dalam rumah tangga. Nah ini, rangi. Bentengnya apa? Kekerasan. Rangi, hancurkan dalam nama Yesus. Strateginya gimana? Ya, siasatnya gimana? Pada waktu dia melakukan kekerasan itu bagaimana? Contoh, dalam waktu kamu mungkin suami istri lagi bicara, saudara kasih pemasukan, dia langsung tambah. Plak! Diam kamu, jangan banyak ngomong. Nah, itu berarti siasatnya dalam nama Yesus. Ya, siasat setan melalui suamiku yang bikin kekerasan. Kalau aku kasih pemasukan, ya, dengan dia selalu tempeleng, aku ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Tangan yang suka tempeleng, tangan yang suka marah-marah, tangannya yang suka bentak-bentak, diam kamu dalam nama Yesus. Itu hancurin.
Ya. Kemudian apa saudara? Ya. Siasatnya dihancurin, habis itu apa? Kubu-kubunya. Konsepnya. Konsep dia bahwa dia harus menuduhkan istri dengan kekerasan sekalipun. Konsepnya bahwa dia sebagai suami harus otoriter, harus diktator supaya istri tunduk. Nah, ini dihancurkan. Ini kubu-kubunya yang ada di pikiran sudah hancur. Kubu itu juga bisa rumah tempat kita tinggal. Makanya saya katakan rumah saudara harus dikuduskan alam rohnya. Sehingga tidak ada setan penunggu. Karena ini bisa jadi kubu juga. Hubungi Bu Priscilla kalau saudara mau rumah saudara itu dikuduskan. Karena mungkin rumah saudara ada penunggunya, ada setannya. Nanti saya dengan Pak Nathanael akan doain. Ya, ada yang pernah tanya, Pak, ada yang undang saya, Pak Ebron bisa nggak layani usir setan di rumah si ini? Saya bilang nggak perlu saya ke rumah, saya usir aja lewat Zoom. Loh, bisa ya usir setan lewat Zoom? Yang usirkan Tuhan Yesus, bukan kita. Mulut kita aja dipakai menghadirkan Tuhan, kan gitu, dan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, itu kalau saudara berhadapan dengan orang yang melakukan kekerasan itu seperti itu, hancurkan kubu-kubunya. Kemudian apa saudara? Keempat saudara, kami menahan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Aku ikat pikiran, perasaan, kemauan suamiku, aku taklukkan kepada Kristus. Sehingga dia tidak melakukan kekerasan lagi. Tapi dia punya kasih. Ya, segala kecenderungannya dia untuk melakukan kekerasan, memukul, menendang, aku hancurkan dalam nama Yesus. Nah itu. Aku taklukkan pikiran perasaan kepada Kristus. Yang kelima, nah ini main kasar saudara lagi. Kalau main halus gak mempan, saudara doa pakai otoritas saudara bukan untuk membangun, tapi meruntuhkan demi pertobatan. Tuhan, suamiku ini suka melakukan kekerasan. Aku udah gak kuat Tuhan. Dia selalu main pukul, jambak rambutku, tendang. Tuhan, pakai segala cara yang Tuhan pandang baik. Bikin suamiku ini bertobat. Nah, kalau saudara sebagai istri sudah dikatakan bila ketatan kamu telah sempurna, udah benar sudah di hadapan Tuhan, waduh hati-hati. Suami yang suka jahat ke istri, kalau istri itu sudah benar di hadapan Tuhan, digambarkan sini kamu telah menjadi sempurna dalam ketaatan. Waduh, jangan main-main. Doa istri itu punya kuasa loh, saudara. Suami bisa kelepek-kelepek, saudara. Amin. Karena Tuhan akan jawab. Yes. Tapi kadang di dalam rumah tangga, saudara, bukan suami yang kayak preman, istri yang kayak preman. Sehingga pengacara bicara ke saya, cuma dua yang ditakuti oleh laki, penjara sama istri. Yang ditakuti oleh penjara cuma dua katanya, penjara atau istri. Itu gak ada yang lain dia takut. Berarti ada istri yang model kayak preman, saudara ya. Nah, kalau istri model seperti itu gimana? Ya, suka cerewet, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk. Ya sama, pakai strateginya sama. Bentengnya apa Pak Ebron kalau isi yang model begitu? Bentengnya adalah konsepnya, adalah konsep ya, dia tidak ada penundukan, hormat kepada suami. Dia menganggap dia sebagai istri dan suami sama aja, kita punya level. Padahal beda, saudara. Dalam keluarga, suami adalah kepala. Ini benteng. Perangi itu. Roh yang tidak hormat kepada suami, roh yang suka melawan suami, roh yang memberontak kepada suami. Ya. Roh yang suka menghakimi, menuduh, hancurkan semua dalam nama Yesus. Itu bentengnya. Siasatnya apa? Perangi saudara siasatnya. Kalau suami suka berontak, marah-marah itu apa saudara? Peristiwa-peristiwa apa? Itu perangi. Contoh, saya kalau pulang agak telat sedikit Pak, suami udah marah-marah, udah curiga. Kamu kemana tuh? Jalan sama perempuan siapa tuh kamu?
Nggak mas, saya kerja, ada rapat. Ah, kamu alasan aja tuh. Kamu pergi jalan sama perempuan lain ya. Awas kamu kalau ketahuan. Nah, ini diperangi saudara dalam nama Yesus. Ini siasat. Setan yang pakai istriku. Sehingga kalau aku telat pulang kantor, dia marah-marah ngomel. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Itu peristiwa-peristiwa kejadiannya itu siasat-siasat setan. Nah, saudara perangi dengan saudara olesi darah Yesus, saudara ya. Putar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Kemudian saudara, seperti itu kubu-kubunya apa? Kubu-kubunya berarti apa? Roh cemburu. Kubunya apa? Pikiran negatif. Perangi itu. Itu kubu-kubunya. Yang keempat apa? Dalam nama Yesus aku ikat hati pikiran istriku. Aku taklukkan kepada Kristus. Sehingga dia percaya kepada aku sebagai suami. Dia punya pikiran positif kepada suami. Terus kalau cara halus gak mempan, ya pakai cara agak kasar, saudara. Jadi gimana Pak Bro? Ya, saudara print foto saudara sendiri, saudara print. Saudara print. Gempur, saudara. Saudara lakukan itu terus menerus. Ya. Ya. Lakukan sampai saudara yakin, ya, itu roh-roh itu sudah pergi, sudah dihancurkan. Ya. Bisa satu kali, bisa satu kali saudara doain, langsung saudara yakin, pergi ya sudah. Kalau suami saudara bisa tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, diajak ibadah nggak mau, nggak sungguh-sungguh, itu dia dikuasai roh agama. Perangi itu saudara. Ya. Ikut itu step-stepnya itu. Benteng-benteng dulu dihancurkan. Kemudian siasatnya. Kemudian apa? Kubunya. Kemudian taklukkan pikiran, perasaan, kemauannya kepada Kristus. Kemudian yang terakhir itu baru pakai cara otoritas itu. Ya, untuk bawa dia kepada pertobatan. Ya. Ini yang saudara mesti lakukan. Kalau itu memang usaha saudara, misalnya saudara punya toko dan sepi, ya saudara print fotonya. Nah, begitu sudah yakin, waktu saudara doa yakin, sudah keluar, sudah pergi roh-roh itu dari suamimu, istrimu, anakmu, bosmu, apa semua, bahkan orang yang memusuhi saudara. Kemudian saudara ambil darah Yesus, putar ke kanan, pagari. Dalam nama Yesus, dengan darah Tuhan aku pagari Tuhan, hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, istriku. Ya, semua penyakit-penyakit kanker yang sudah aku usir tidak boleh kembali lagi dalam nama Yesus. Kalau itu roh kikir, dalam nama roh kikir, ya, roh kekerasan apalah, roh Cina yang sudah aku usir pergi, dalam nama aku pagari, tidak boleh lagi kembali ke istriku, ke suamiku dan sebagainya. Karena darah Yesus sudah memagari tubuh jiwa rohnya dengan diputari di foto itu dengan darah Yesus. Ya, sudah. Yang saudara lakukan apa? Saudara bisa ambil foto yang baru yang sudah print, kemudian saudara mengucapkan kata-kata iman atau bernubuat. Jadi yang pertama saya katakan tadi, saudara harus punya kasih kepada jiwa-jiwa. Kemudian yang kedua ini saudara harus punya strategi doa yang benar yang saya ajarkan ini. Ya. Ya. Nah, kemudian setelah saudara lakukan strategi peperangan di dalam doa ini dengan benar, dengan menggunakan alat bantu yaitu darah Yesus. Kemudian yang ketiga, saudara mulai mengucapkan kata-kata iman sesuai apa harapanmu dengan suamimu, apa harapanmu dengan istrimu, apa harapanmu dengan anakmu. Apa harapanmu mungkin dengan usahamu? Apa harapanmu dengan kesehatan? Ya, ataupun nubuatan. Ya. Contoh, saya menghadap foto saya. Hebron, engkau akan menjadi orang yang dikasih Tuhan. Tuhan akan memakai engkau dengan dahsyat. Ada pengurapan kuasa Tuhan bekerja dengan engkau. Engkau akan mendoakan orang-orang sakit. Orang-orang sakit itu akan sembuh secara instan. Dalam nama Yesus. Buta melihat, tuli mendengar. Ya.
Ya, Hebron engkau akan sehat, tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada kanker, tidak ada stroke, tidak ada sakit jantung, tidak ada darah tinggi, semua sehat. Saudara mengucapkan kata-kata profetik, kata-kata iman kepada orang yang saudara kasih, yang saudara doakan, atau bahkan kepada diri saudara sendiri yang mungkin lagi sakit, atau mungkin usaha saudara lagi tepi. Ya, misalnya saudara punya toko, namanya Makmur Jaya, Ngaju Jaya, toko Makmur Jaya yang menjual alat-alat elektronik, diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Tuhan kirim banyak pembeli, banyak Amin. pembeli, mereka bayar Haleluya. lunas, kontan. Sambil saudara di hadapan saudara foto toko saudara. Pak Ebron, gimana Pak Ebron kalau toko online? Sama aja, saudara foto aja toko online-mu, taruh di depan, nyampaikan kata-kata profetik, kata-kata iman. Berkat pasti jebol, saudara, enggak mungkin enggak jebol. Saya ke depan akan melihat, dengar banyak kesaksian dari saudara. Bagaimana anggota saudara dipertobatkan oleh Tuhan karena saudara menggunakan strategi ilahi ini. Ini strateginya Rasul Paulus, saudara. Oleh hikmat Roh Kudus diberikan kepada Rasul Paulus dan diberikan kepada kita. Ya. Saudara lakukan itu. Ya. Sudah saudara ya memagari, kalau sudah tanya memagarinya gimana Pak Ebron? Pagarinya tiap hari. Kalau saudara merasa yakin roh-roh itu sudah ini, sampai saudara lihat ada perubahan. Paham ya? Saudara perangi terus sampai saudara lihat ada perubahan. Usir terus, gempur terus. Intensif saudara. Amin. Bagaimana Pak Ebron? 1 hari, 2 kali, 3 kali. Silakan, lebih banyak lebih bagus. Amin. Ya. Tiap hari silakan gempur sampai saudara yakin udah berubah. Tapi tetap saudara pagari. Sekarang ini saudara usir, gempur, pagari lagi. Usir, gempur, pagari lagi. Ya. Pagari harus terus-menerus. Kalau gempur bisa aja sekali 2 kali sudah yakin setannya udah kabur, orangnya udah berubah, ya sudah. Nah, saudara mulai bernubuat, sampaikan kata profetik, wah saudara lihat nubuat saudara mulai terjadi nih. Suami saya yang pelit sekarang kok mulai murah hati. Ma, ayo ikut dong. Mama kepin belajar di mana? Ya. Oh, di sana mah ada jual emas yang bagus. Ya. Ajar. Ya, kandungan emas yang besar. Ma, ayo mah ikut ya. Saya kok kepingin kasih oleh-oleh buat mama ya. Sudah puluhan tahun kita nikah, mama saya nggak pernah belikan kalung. Sekarang mah ikut saya. Mama nanti ke ini ya, toko berlian ya, mau beli apa ya, nanti saya beli. Nah, itu sudah lakukan. Ya, jadi saudara yang pertama punya kasih yang limpah kepada orang yang saudara kasih, yang saudara ingin selamatkan. Ya, atau usaha saudara supaya maju, atau sakit penyakit saudara supaya sembuh, atau bahkan orang yang memusuhi saudara supaya dia nyerang saudara lebih bertobat. Kedua, saudara harus punya strategi doa yang benar seperti yang saya ajarkan sekarang. Ya, ya, cara doa sesuai dengan strategi ilahi daripada Tuhan. Ketiga, saudara harus apa? Sudah saudara doa dengan menggunakan darah Yesus, membongkar, mengusir, menghancurkan, yang mencabut sampai ke akar-akarnya, ya, dan kemudian memagari, ya, sampai benar-benar saudara lihat. Kemudian yang ketiga, saudara bernubuat ataupun mengucapkan kata-kata profetik, kata iman untuk orang yang saudara doakan di depan fotonya. Kemudian saudara yang keempat apa? Itu bersaksi, ya. Dikatakan kita kalahkan setan dengan apa? Perkataan kesaksian mereka. Nah, ingat saudara, perkataan kesaksian, saudara jangan sekali-sekali ngomong ke suami, bertobat lu ya, kalau enggak lu masuk neraka. Ya. Jangan suka ngucap kata-kata seperti itu. Laki paling benci, apalagi istri ucapkan ke suami, suami merasa dia kepala. Dia bilang, dasar istri kurang ajar, enggak tahu diajar, tapi gua hajar lu ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke aku. Ya, kamu itu yang perlu bertobat, bukan aku yang perlu bertobat. Jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Nah, ini yang saudara harus perhatikan. Ya. Ini yang saudara harus perhatikan, ya. Saudara lihat suasana, kalau dia sudah berubah, lagi enak-enak ngomong, saudara mulai bersaksi. Pak, ya. Saya lagi doa semalam. Saya doain papa loh. Tiba-tiba waktu saya nyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan.
Hadirat Tuhan saya sampai nangis-nangis. Saya doain Papa supaya Papa ini diberkati Tuhan. Supaya Papa ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sampai nangis-nangis gitu ya. Ya, saya merasakan betul hadirat Tuhan dan sesudah itu saya rasa suka cita banget. Rasanya senang, rasanya lego gitu. Itu namanya saudara mengucapkan perkataan apa? Kesaksian. Ya. Paham saudara? Ini alat bantu untuk menghancurkan setan lewat perkataan kesaksian. Sehingga kita menanam sesuatu yang ilahi dalam hati pikiran suami dan biarkan waktu berbicara. Roh Kudus akan urapi itu, membuat akhirnya suami juga mulai rindu untuk cari Tuhan. Oh gitu ya. Ternyata Tuhan itu bisa dirasakan hadiratnya ya. Selama ini jadi orang Kristen biasa aja tuh ke gereja. Pergi 2 jam, selesai nggak ada rasa apa-apa. Kamu bisa rasakan hadirat Tuhan ya? Iya Pak, iya. Oh gitu ya. Cuma kalau saya saudara kalau ngomong ke istri saya nggak pernah panggil Papa Ma, karena Tuhan Yesus pernah tegur saya. Kamu jangan panggil istrimu Ma, emangnya dia mamamu. Jangan istrimu panggil kamu Pak, emangnya dia Papa. Haleluya. Jadi panggil yang atau apa yang lain. Ya. Itu Tuhan tegur dulu saya. Ya, jangan suka ikut ya. Panggil-panggil model begitu salah. Salah sekali. Nah, jadi panggil sayang kayak yang atau apa atau honey atau apalah saudara ya. Yang saudara rasa lebih ini. Lebih tertoreh lah, lebih mengesankan. Kemudian yang kelima saudara, dalam 1 Petrus pasal 3. Perkataan kesaksian itu dengan kata-kata tadi ya. Saudara pengalaman rohani dengan Tuhan apa, saudara bisa saksikan pelan-pelan, tapi jangan terlalu vulgar. Cara nyampaikan halus aja. Sistemnya infiltrasi. Ngomong baik-baik, halus, tapi itu masuk saudara ke hati pikiran suami ataupun anak kita. 1 Petrus 3 saudara. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, tolong Pak Benyamin baca. Ini strategi terakhir. Ya, ayat 1 demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Ya. Amin. Saudara, ini resep paling manjur, saudara ya. Ini hal yang kelima yang sudah harus lakukan. Ternyata kita mau memenangkan suami kita. Itu bukan kita mengutamakan dandanan fisik. Saudara, biasanya perempuan kalau dia sudah mulai kepala 5, wah tuh mulai bingung tuh. Pipinya di apa? Dikencangin, saudara ya. Ya, mulai diamplas, saudara ya. Ya. Dan kalau ambil baju, gimana Pak? Cantik nggak saya Pak? Cocok nggak? Saudara, bukan itu yang kita utamakan, walaupun itu seorang pria juga lihat. Saya ini laki nih ya, saudara. Saya ngomong ke saudara, rasanya orang laki. Laki senang saudara dandan cantik, pakai baju yang cocok, apa semua, bedaan, lipstikan. Ya, itu pada prinsipnya senang aja. Tetapi ingat, bukan itu yang utama.
Yang diutamakan oleh seorang pria itu adalah kecantikan batinia. Amin. Inner beauty. Amin. Amin. Haleluya. Dan itu diekspresikan oleh tutur kata, sikap, tingkah laku saudara sebagai istri kepada suami. Amin. Istri yang sikap Amin, amin. hormat ke suami, kalau bicara tidak asal-asalan kayak preman kalau bicara. Tapi bicaranya lembut, penuh kasih, dengan santun. Itu saya bilang suami respect, saudara. Amin. Amin. Kalau saudara bicara ke suami kayak preman, kasar-kasar, kalau dia ketemu di luar cewek yang ngomongnya lembut, halus, cantol, saudara. Loh iya, ini saya ngomong terang-terangan. Jadi Haleluya. ada banyak saudara rumah tangga hanya Bahaya. hancur cerai, ya maaf aja, bukan karena kesalahan Terus suami. sampai deh. Suami mungkin sudah baik sekali di rumah, tapi waduh, dia merasa di rumah ini kayak dia pelihara macan gitu. Benar. Pengalaman Pak Nathanael. Saudara, Haleluya. bicaralah yang lembut, Amin. bicaralah yang santun kepada suami. Kenapa, saudara? Yesus Kristus memimpin keluarga kita melalui diri seorang suami. Amin. Dia hadir pimpin keluargamu lewat yang namanya suami. Walaupun mungkin kamu anggap suamimu bodoh, gak pintar cari duit. Walaupun mungkin saudara anggap suamimu itu sekolahnya gak tinggi. Nah, kenapa lu kawin sama dia? Betul. Hormati suamimu itu. Berkata-katalah yang pantas, yang santun. Jangan suka marah-marah, ngomel-ngomel, apalagi sampai ngamuk dan maki-maki. Apalagi sampai istri karena marah suaminya disiram air. Atau dilempari kiri. Ya. Saudara, jangan. Makanya saudara istri-istri itu harus memperbaiki kecantikan batinianya. Itu adalah suamimu di luar lihat Dewi yang turun dari kayangan, cantiknya luar biasa. Tapi kalau saudara di rumah, walaupun mungkin secara usia, secara fisik saudara sudah luntur, tapi saudara punya kecantikan batinnya yang luar biasa dari tutur kata sikapmu. Itu nggak bikin suami kecantol, saudara. Amin. Apalagi seorang laki itu saya mau katakan, dia ada yang namanya sex appeal. Daya tarik seks. Tidak semua saudara perempuan cantik laki itu mesti senang. Karena dia punya daya tarik seks tertentu. Tipe seperti apa yang dia senang. Nah, seperti itu yang kita harus tahu, saudara. Nah, ini saudara yang dikatakan oleh Rasul Kristus. Ya, kita harus dandani ini kecantikan batinia supaya tutur kata kita ya lembut. Itu semua. Saudara belajar hargai suami. Suami itu setengah mati berjuang mencari uang di luar mencari nafkah. Ya, ada seorang ibu saudara di grup ini. Dia bilang, Pak Ebron, saya ke suami saya. Ya, kalau dia kadang pulang ke rumah terus marah, saya mesti ngalah. Karena saya ingat dia di luar udah capek kerja cari duit. Ya, bikin kita senang, bikin saya sebagai istri happy, bahagia. Karena dia berjuang capek cari uang untuk nafkahi dan dia juga enggak macam-macam. Kalau suami ngomong apa, saya ngalah, Pak. Itu istri yang begini. Jangan suami ngomong satu kalimat, istrinya 10 kalimat. Ya, mari saudara kita juga sebagai istri-istri koreksi, ya. Kita perbaiki, saudara. Kalau kita mau rumah tangga kita awet. Ya. Utamakan inner beauty. Jagalah keseimbangan. Bukan hanya kecantikan lahiriah yang kita perhatikan. Kalau saya bilang, Pak Ebron, boleh nggak kita ke salon dandan? Ya boleh aja. Ya. Boleh nggak kita operasi plastik supaya kelihatan cantik? Ya silakan aja kalau sudah punya duit, nggak ada yang larang. Kalau memang tujuannya bikin cantik, yang penting hati-hati aja, jangan sampai membahayakan kesehatan kamu. Asal yang penting mukamu jangan dirubah.
Amplas, Pak. Kalau diperbaiki jadi tambah cantik mesti tidak apa-apa. Tapi kalau mukanya jadi berubah jadi kayak orang berbeda, janganlah saudara. Itu namanya saudara nggak menghargai saudara sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan wajahnya seperti itu. Amin. Tapi kalau cuma diamplas-amplas, tambah halus, tambah kinclong, tambah growing, tidak apa-apa saudara, silakan aja, nggak ada yang larang. Tapi ingat kecantikan batinnya yang utama. Tuhan memberkati.